Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang boot tip Sony secara mendetail satu persatu. Nah, ini saya sedikit sharing tentang bloknya. Nah, ini blok tuner radio. Pada tip Sony ini biasanya ada dua radio, yaitu AM atau MW dan FM. Nah, lalu pada bagian blok radio ini yang paling perlu kita lihat adalah yang pertama, jika sinyal radio hilang, maka kapasitor resonator ini, kemudian trafo ini untuk AM. Nah, di sini juga tertulis T101. Nah, jadi kita biasanya FM itu ini. Nah, ini 3 kaki. Kemudian kita lihat di sini IC ada kode LC7212. Nah, IC ini. Jadi IC data di sini bisa kita lihat langsung pada data sheet di internet. Kemudian kalau untuk kapasitor resonator ini, nah ini biasanya kalau kerusakannya adalah desisnya ada, tetapi suaranya nggak ada, atau bisa juga gelombangnya nggak nangkap. Nah, ini. Oke, lalu kita coba ganti. Nah, tidak bisa diukur, harus diganti dengan yang baru. Model sekarang untuk yang digital hampir tidak ada lagi model begini. Kita harus ambil dari copotan-copotan ataupun kita cari searching di online. Dan ini juga blok dari radio. Oke. Nah, lalu kalau kapasitor, karena ini tegangan kerjanya rendah, jarang sekali kapasitor ada yang rusak. Nah, kemudian bagian trafo ini biasanya kita goyang sedikit, kita trim sedikit, supaya kalau ada karat bisa lepas juga dengan ini. Jadi kalau radio cuman itu saya kira. Yang penting antenanya itu kita pasang pas. Nah, ini antena di sini. Ada antena FM dan antena AM itu berbeda-beda. Kita pasang lalu kita cek. Kalau tidak nangkap sinyal, permasalahannya adalah di seputaran ini yang tadi saya sampaikan. Oke. Kemudian kita coba lihat tentang kabel data ini, kabel fleksibel ini. Nah, kabel data ini fungsinya adalah menyalurkan bagian boot ini ke boot yang lain. Nah, untuk keterangannya bisa kita lihat pada kode ini. Di samping kabel data ini ada kode-kode, ada tulisan-tulisan. Nah, inilah yang kita perlu ikutkan. Ini angka 1, lalu di sini 19. Di sini 1, berarti di sini 19. Satunya apa sampai 19 bisa dibaca ini NC 5 volt. Nah, kita ngeceknya urutkan 5 volt, cari tegangannya apa ada apa tidak. Nah, tidak ada, kita masuk untuk perbaikan ke bagian komponen yang tidak ada tersebut. Lalu semua ada di sini. R, A, L, A+, C, dan lain-lain. Nah, ini tinggal dipelajari ini. Oke, jelas kabel data ini. Nah, sedikit kabel data ini bergeser atau tidak mengenai pin dari konektornya, terjadi masalah. Yang mana yang kena, itulah yang masalahnya. Misalnya yang kena pin 1 tidak connect dengan soket, maka NC-nya bermasalah. Atau pin 19-nya yang nggak connect atau putus, maka M+7 volt itu yang bermasalah. Kemudian saya tidak tahu ini bagian apa. Nah, kita untuk mengetahui ini bagian apa, lihat saja IC-nya. Nah, ketika ketemu IC ini, kita cek ke internet, Google, tulis data. Di sini misalnya LA1845N. Lalu di situ pada keterangannya akan tertulis ini IC untuk ini. Nah, kita tinggal gampang. Ini rupanya
blok untuk bagian tersebut. Nah, Anda bisa lihat ini seperti di coupling nih, seperti tanah. Nah, ini coupling ini, lalu ini coupling ini. Nah, sekarang yang tengah coupling kabel fleksibel tadi. Nah, inilah yang menjadi gerbang antara input di display ke power amplifiernya sesuai dengan keterangan tersebut. Nah, itu disupport dengan rangkaian ini semua. Nah, ini. Nah, tentunya ada kapasitor. Nah, kita periksa, kita amati saja dulu, tidak perlu kita ukur, kita amatin kira-kira ada yang rusak enggak. Yang pertama kita lihat dulu rusaknya apa. Katakanlah rusak, nggak ada suara. Nah, kita periksa bagian apa suaranya. Nah, lalu di sini kita lihat kapasitornya oke. Nah, lalu ada dua heatsink ini. Nah, heatsink ini adalah pastinya karena panas bisa jadi kemungkinannya rusak. Nah, bisa jadi ini untuk 78 IC regulator. Nah, jadi kita periksa di situ. Nah, cara periksanya kita bisa balik komponen ini seperti ini, kita balik. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, inilah yang menjadi tune control lah. Ini tune control audio. Nah, ini audio block. Nah, ini keterangan tadi D ground, M dan lain-lain. Nah, ini soket ini. Bisa Anda lihat. Nah, ini soketnya. Nah, ini keterangan D ground, up, down, close, open, D. Nah, ini berarti untuk up, down, close, DC 5 volt, 7 volt, MC. Nah, ini mic dan ground ya. Nah, ini audio block. Nah, audio block ini dikontrol oleh satu IC. Nah, ini dia IC-nya. Nah, IC ini jebol. Kalau jebol, maka semuanya nggak keluar suara. Nah, di sini ada kodenya. Kenapa saya tahu ini IC audio? Saya cek dari kode ini, saya periksa. Nah, di sini kasus tip ini, Sony ini adalah tidak ada suara sama sekali. Nah, setelah saya pretelin, keluar suaranya, tetapi karena untuk melihatnya butuh kaca pembesar yang bagus, maka waktu saya solder ulang ini ada yang terhubung. Nah, dengan terhubung itu keluarlah protection error. Nah, artinya disuruh cek ada bagian yang rusak, bagian power amplifiernya. Nah, tapi yang saya lihat ini dia. Awalnya lagi tidak ada suara, lalu saya tekan ini, saya tekan. Nah, ini posisinya panas, maka saya yakin ini nggak rusak awalnya. Lalu saya tekan hidup suaranya, lalu berarti solderan ada yang lekang. Saya solder ulang. Nah, pada saat solder ulang itulah karena mata sudah tidak begitu jelas, maka akhirnya ada yang short. Nah, syukur mungkin setelah nanti kita pasang lagi, shortnya itu bukan pada bagian tegangan, tetapi bagian data. Kalau bagian data IC-nya nggak rusak, kalau bagian tegangan rusak. Nah, ini mau disolder ulang. Nah, Anda lihat di sini. Nah, pada bagian ini, nah, untuk mengecek apakah ada kerusakan atau tidak dari STK misalnya powernya, kita sentuh saja dengan cepat sentuhnya. Kalau ada suara nah itu berarti IC-nya bagus. Dan IC STK-nya bagus, lalu IC controller ini juga bagus. Nah, ini dia. Oke. Nah, lalu yang perlu kita cek adalah solderan. Nah, solderan itu karena tip sudah lama, sudah bertahun-tahun, akibat panas, akibat pemakaian, akibat debu dan koresi, bisa jadi solderan ada yang retak ataupun renggang. Kemudian kalau kita mau tahu kaki satu apa fungsinya, ya tetap melihat dari datasheet. Nah, ini kaki satu, perhatikan kemari ada kapasitor, lalu 23 sampai 21 dan seterusnya. Nah, kalau untuk
biasanya Sony itu jarang sekali rusak komponen-komponen yang kecil-kecil ini, kecuali mal praktek atau mal perbaikan. Jadi waktu ngukur dengan jarum apometer terpleset, sentuh spark, korslet, dan rusak. Blok berikutnya adalah pengontrol dari tip atau tip decknya ya. Nah ini dia. Nah ini biasanya tidak banyak macam-macamnya, karena fungsinya adalah untuk menggerakkan dan merekam dan menangkap sinyal dari audio dari head ditangkap kemari. Nah ini dia. Nah ini ada konektornya. Dari konektor ini terhubung ke panelnya deck tadi. Nah ini ada D, rack, B, hub, dan lain-lain ini pengontrolnya. Nah ini kalau kerusakan ini sama juga cara memeriksanya. Di sini ada titik-titik. Biasanya ini IC lagi. Nah ini IC controllernya. Nah lihat di seputaran IC-nya. Periksa satu-satu. Kita amatin. Oke. Nah ini kalau deck mungkin tidak perlu kita detail bahas karena sudah hampir tidak ada lagi, tapi metode pemeriksaannya sama. Lalu blok berikutnya lagi adalah untuk mengeluarkan suara ke speaker. Nah ini dia power block. Nah ini power block. Nah ini yang mengeluarkan suara. Ini seperti tanah aja nih. Ya ini tanah. Nah ini couplingnya ini. Nah coupling ini sama ini terhubung, tapi dipisahkan oleh gambar begini, jadi kita gampang analisanya. Nah ini ke power blocknya. Nah kapasitor di sini besar. Nah ini kapasitor. Nah kita lihat lagi adakah kapasitor yang rusak. Lalu ini relaynya. Nah ini protect relay. Nah, ini dia protect relaynya. Oke, ini protect relaynya. Lalu ini ada kapasitor. Nah ini fungsinya sebagai bisa dikatakan penghambat dan bisa juga sebagai screen jika terjadi sesuatu pada speaker yang bermasalah. Contohnya tidak menyebabkan kebakaran sehingga dipasang ini. Nanti ini yang putus resistor kurang lebih 3 watt ini. Nah ini 2 watt. Nah Anda lihat di sini. Nah ini transistor semua ini, kode key transistor. Lalu nah ini kita lihat lagi ada dioda. Anda bisa lihat dioda. Nah ini diperiksa bagaimana cara mengukur diodanya. Tentunya harus belajar lagi tentang pengukuran dioda. Nanti saya coba bikin tutorial cara belajar dan mengukur komponen listrik. Nah, jadi kalau dari sini kita melihat, karena ini bloknya power itu kan daya itu pasti mengeluarkan panas. Kita perlu memeriksa pertama kapasitor ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, untuk memulai pengukuran, kita bisa mengukur langsung pada kapasitor yang besar ini. Karena pada kapasitor yang besar inilah sebagai sumber dari arus dan tegangan yang dialirkan ke rangkaian lain. Nah, kemudian di sini ada 3 buah transistor. Nah, kita lihat. Nah, transistor ini dipasang heatsink pastinya. Transistor ini panas. Fungsinya sebagai penstabil arus dan sebagai regulator, jadi menstabilkan arus dengan cara dipasang sebuah regulator 7812, artinya positif 12. Nah ini lihat, nah ini sering rusak kalau 78 ini. Kalau ada masalah pada outputnya, dia akan putus. Kemudian ada yang 7805, ada yang satu lagi. Nah ini kurang kelihatan. Berarti ini 12 volt, ini 15 volt, satu lagi AY51. Nah ini yang bukan. Nah jadi kita bisa lihat juga melalui kaki ini.
lihat di datasheet apa fungsinya, ada juga di sana. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kemungkinan rusak pada blok ini adalah bagian dari resistor ini. Oke, ini. Lalu IC tadi regulator 7812, 7805. Satunya lagi kita harus cek pakai kaca pembesar, mana dia? Nah, ini gunakan kaca pembesar. NEC Malaysia 504 0238K. Nah, ini lihat di datasheet. Biasanya kalau kapasitor 4700 mikrofarad 25 volt ini rusak, dia akan kelihatan ada gejala gembung pada atasnya atau juga ini. Kemudian yang terakhir, nah nggak mungkin juga saya membahas ini mendetail, bisa sangat membutuhkan waktu yang lama. Lalu saya khawatir ada jalur PCB yang putus. Bagaimana cara ngeceknya? Sediakan lampu, nah cari yang terang. Nah, katakanlah ini lampunya, lalu ditaruh di bawah. Nah, lalu lihat begini. Nah, kita lihat jalurnya. Ini kurang terang, tapi dicari lebih terang. Matikan lampu utamanya. Oke, kita lihat. Nah, pelototin. Oke, dipelototin. Nah, kita lihat jalurnya satu persatu. Oh, ini putus. Nah, maka kita solder ulang. Jadi banyak kemungkinan. Sebetulnya itulah keahlian elektronika ini luar biasa susah sebetulnya. Apalagi saya sebagai pelaku dan bidang elektronika ini, hanya saja saya lihat kualitas dari pendapatannya masih jauh dari yang diharapkan. Kadang-kadang satu bagian begini bisa dikerjakan 1-2 hari, tetapi pendapatannya masih tidak sebesar bidang-bidang yang lain. Demikianlah. Nah, ini ada satu, lihat ini ada seperti terhubung di kakinya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan bukan timah, kotoran. Nah, oke, begitu aja kira-kira. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu Anda kalau mau memperbaiki peralatan elektronik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.